Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dengan acara yang kedua atau season yang kedua setelah tadi di awal kalian telah mengikuti kegiatan MPLS diawali dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada acara yang kedua ini, season kedua ini, Bapak akan sampaikan orientasi kegiatan MPLS yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Limbangan tahun pelajaran 2021-2022 untuk peserta didik baru kelas 7. Pada kesempatan ini, kegiatan ini akan dilaksanakan dengan tujuan kalian selaku peserta didik akan diperkenalkan tentang beberapa hal menyangkut segala sesuatu yang ada di sekolah ini, ya, karena hal yang sangat perlu disampaikan kepada kalian karena kalian pasti jadi warga baru di SMP Negeri 1 Limbangan, baru pula kalian harus memahami lingkungan yang ada di sekolah ini, wawasan mandalanya. Melalui kegiatan ini maka diharapkan nanti kalian akan diperkenalkan tentang lingkungan belajar yang ada di SMP Negeri 1 Limbangan ini, baik itu sarananya, cara belajarnya, wawasan wiyata mandalanya, lingkungannya, bangunannya, ruangan, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kalian akan diperkenalkan juga tentang sistem kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 1 Limbangan, sebab ini merupakan ruh daripada penyelenggaraan pendidikan. Kurikulumnya akan diperkenalkan. Sementara sebagai pengetahuan dasar saja bahwa kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 1 Limbangan menggunakan kurikulum 2013. Materi yang ketiga adalah struktur organisasi sekolah. Organisasi sekolah artinya di sekolah ini ada kepala sekolah yang dibantu oleh beberapa orang wakil kepala sekolah dan sejumlah guru. Untuk itu nanti akan dibahas pada waktu yang disiapkan. Ini sebagai pembuka saja ya. Jadi struktur organisasi sekolah. Kemudian struktur organisasi kesiswaan nanti akan dibahas oleh kesiswaan. Yang keempat, fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Materinya adalah wawasan wiyata mandala. Kalau di SD kalian mengenal ruang guru yang kadang bersatu dengan ruang kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah ruang kelas. Nah, kalau di SMP lebih banyak ya, bukan hanya itu. Apa saja nanti kalian akan mengenalnya melalui materi pada kegiatan MPLS ini. Yang kelima, tentang tata tertib juga akan disampaikan. Ya, karena sekolah ini adalah lembaga terhormat yang orang Limbangan adalah menganggapnya sebagai sekolah favorit. Ya, meskipun kami tidak merasa itu dan tidak menyatakan itu, hanya orang Limbangan, warga Limbangan memfavoritkan SMP Negeri Limbangan itu adalah sebagai favoritnya. Karena untuk mencapai hal tersebut tentunya harus ada aturan yang berlaku, baik itu gurunya, siswanya, dan pegawai yang lainnya. Nah, untuk kalian harus tahu tata tertib dan tatanan kehidupan di sekolah. Tentunya ini berlaku selama kalian berada di sekolah. Berikutnya yang keenam adalah hak dan kewajiban peserta didik. Ya, apa haknya kalian, kemudian kewajibannya apa kalian selama menjadi siswa SMP Negeri 1 Limbangan. Yang ketujuh adalah mengajak kalian selaku peserta didik untuk merubah pikiran, tindakan, dan akhlak. Mengapa ini perlu disampaikan? Tentunya kalian sekarang sudah bukan SD lagi. SD adalah yang sangat dominan sifat kekanak-kanakannya. Sementara SMP menjelang kedewasaan, tahap berikutnya, yaitu dengan yang kenal dengan remaja. Nah, dalam hal ini tentunya banyak perubahan-perubahan yang harus kalian lakukan, baik secara alami maupun secara
lingkungan yang mempengaruhinya ya. Jadi perlu kami sampaikan melalui MPLS ini ya, salah satu diantaranya ketika di SD ya pakaian saja asal-asalan, rambut saja tidak disisir. Ketika di SMP mulai mengenal itu, harus dicukur rapi, pakaiannya harus seperti apa, disertai dengan minyak wangi ya. Nah ini diantaranya tujuannya. Nanti diperkenalkan harus bagaimana seharusnya kalian selama menjadi peserta didik di sekolah ini. Berikutnya pemateri dan peserta. Pemateri yang akan menyampaikan materi MPLS ini terdiri dari guru yang ditunjuk, guru-guru SMP Negeri 1 Limbangan yang ditunjuk oleh kepala sekolah dan dibantu oleh beberapa orang peserta didik yang ada yang aktif di organisasi OSIS. Kemudian berikutnya pesertanya. Kegiatan peserta ini ya, kegiatan MPLS ini pesertanya adalah seluruh peserta didik kelas 7 kelas 7 yang baru masuk tahun pelajaran 2021-2022 ya kalian, yang terdiri dari 130 orang laki-laki, 197 orang perempuan, berjumlah 198 orang perempuan, jumlahnya 333 orang. Selain itu ada juga koordinator kelas. Karena peserta didik yang sebanyak 333 ini dibagi menjadi 10 kelas. Nah, karena kalian semuanya baru, satu sama lainnya tidak mengenal, maka harus ada penanggung jawab penanggung jawab di kelasnya ya, dari kelas A sampai kelas J. Nah, siapa penanggung jawabnya? Itu dinamakan koordinator. Koordinatornya tiada lain adalah guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Ketika kegiatan MPLS luring atau tatap muka tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun yang lalu ke sana, itu dilakukan oleh peserta didik atau kakak tingkat kelas 7, yaitu kelas 8 dan kelas 9 yang aktif di organisasi OSIS. Sementara selama daring atau selama BDR ini, MPLS daring akan dibina oleh koordinator yaitu tiada lain adalah guru yang ditunjuk. Untuk kelas 7A, koordinatornya adalah Pak Henry. Catat ya masing-masing. Nggak usah semuanya catatnya, cukup kalian kelas 7A berarti 7A. Siapa pendampingnya? Koordinatornya Pak Henry Sari. Untuk kelas 7B, pendampingnya atau koordinatornya adalah Ibu Ita Rosita. Ibu Ita Rosita. Untuk kelas C, Pak Restu Dwi Giasari, Bapak Restu ya. Kemudian untuk kelas D, Ibu Jesi Rahayu Putri. Sekali lagi untuk kelas 7D, Ibu Jesi. Kelas 7E, Pak Dian Herdiana. 7E. 7F, Pak Dadi Darmawandi. Pak Dadi Darmawandi. 7G. 7G adalah Pak Badru Jaman, Bapak Badru Jaman. Kelas 7H, Bapak Diki Maulana Malik. 7H. Untuk 7I, Ibu Aan Anilah. Sekali lagi 7I, Ibu Aan Anilah. Dan untuk kelas 7C yaitu Ibu Neni Nuraini. Apa perannya gitu? Kata kalian kernaon gitu koordinator teh. Ya, di antaranya memiliki tanggung jawab keberlangsungan pelaksanaan MPLS. Di awal jadwal nanti akan sampaikan setengah jam atau 30 menit sebelum jam pertama dimulai, itu harus dilaksanakan dulu daftar hadir melalui Google Classroom atau mungkin akun, nanti akan disampaikan ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Maka kepada beliau. Apabila di antara kalian selaku peserta didik atau orang tuanya juga sama ternyata tidak punya HP Android yang tidak bisa menggunakan fasilitas internet
jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, silakan untuk komunikasi dengan koordinator tadi. Harus bagaimana? Sebab kegiatan MPLS ini sifatnya wajib dilaksanakan, wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Ya, kalau tahun ini kalian tidak mengikuti kegiatan ini, maka kalian tahun depan harus mengikuti susulan. Ya, itu untuk koordinator, diantaranya mengabsen atau mendata kehadiran. Selanjutnya pelaksanaan MPLS. MPLS ini, ya, MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. MPLS ini dilaksanakan pada tanggal 19 sampai tanggal 24 Juli 2021, dari Senin sampai dengan Sabtu. Itu di dalam program atau di dalam kalender pendidikan, program tahunannya. Di kalender pendidikan tanggal 19 hingga 24 Juli. Karena kita memasuki masa pandemi, satu. Yang kedua, hari Selasa dan hari Rabu tanggal 20 dan 21 kegiatan Idul Adha, sehingga ada libur bersama. Untuk itu terpotong 2 hari, sehingga pelaksanaan untuk kegiatan MPLS ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli hingga 24 Juli, hari Kamis sampai dengan hari Sabtu 2021. Jam berapa mulainya? Dimulai jam 8 sampai jam 12.15 untuk hari Kamis dan hari Sabtu. Sedangkan hari Jumatnya tanggal 23 dilaksanakan mulai jam 7.30 hingga jam 11 kurang seperempat atau jam 10.45. Untuk itu, dengan mengetahui ini, mengetahui jadwal pelaksanaannya, maka kalian jangan lupa, karena jam 8 maka kalian standby jam 8. Salah. Seharusnya kalian sudah standby di depan HP kalian pada jam 7.30, karena setengah jam tersebut digunakan untuk melaksanakan daftar hadir, mengisi dan mengirimkannya. Mengisi daftar hadirnya kemudian dikirimkan, diberi toleransinya atau tenggatnya selama 30 menit kalau hari Kamis dan hari Sabtu. Jumat, nah kalau Jumat mulai jam 7.30 berarti absen dilaksanakan dari jam 7 sampai 7.30. Absen setiap hari 2 kali. Yang pertama sebelum dimulai pelajaran, yang kedua setelah selesai pelajaran. Kalau hari Kamis dan hari Sabtu berarti absen kedua dilaksanakan terakhir, jadi mulai jam 12.15 sampai dengan 12.45. Itu tenggat untuk meninggalkan absen pulang istilahnya, ya. Untuk hari Jumat berarti jam 10 kurang 15 hingga jam 10 lewat 15. Perlu dicatat, diingatkan, jangan sampai kalian lupakan. Sebab ketika kalian tidak mengirim daftar hadir, berarti kalian dianggap atau dinyatakan tidak hadir. Tentunya akan berpengaruh pada nilai, karena nanti di akhir kalian akan ada penilaian. Ya, berikutnya adanya materi apa saja tadi sudah disampaikan, ya, tujuan-tujuannya. Nah, materinya apa? Yang pertama, kalian akan disuguhi materi dengan bijak dalam menggunakan media sosial. Ya, ini bukan hal yang baru lah zaman sekarang, usia-usia kalian sekarang. Nah, untuk itu nanti akan dibahas pemanfaatan media sosial, tapi tidak akan menyampaikan materi tentang TikTok gitu ya, atau apa ya semacam itulah yang tidak ada kaitan dengan pendidikan. Tetapi akan diperjelas tentang penggunaan fasilitas internet untuk keperluan belajar. Di antaranya akun belajar, Google Form atau Google Formulir, GCR atau Google Classroom gitu ya, dan WhatsApp. Pemanfaatan WhatsApp di dalam pendidikan kanggo naon nanti akan dibahas pada materi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengenalan keorganisasian, baik itu organisasi sekolah maupun organisasi siswa, hingga ke organisasi yang ada di kelas, ya, ketua kelas hingga sekbid-sekbidnya.
Nah, itu akan dibahas nanti pada materi yang kedua. Yang ketiga tentang pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter akan disampaikan karena ini merupakan roh daripada kurikulum 2013. Yang keempat adalah cara belajar efektif. Karena kalian sudah masuk di SMP, maka mulai sekarang kalian harus bisa mengatur waktu. Bagaimana cara belajar itu yang efektifnya? Apakah harus 5 jam, harus 4 jam, atau seterusnya? Nanti akan dibahas di sini, ya. Dan pada materi cara belajar efektif. Yang kelima adalah penyalahgunaan narkoba. Hal ini perlu disampaikan agar kalian selaku siswa SMP Negeri 1 Limbangan tidak terjerumus, ya, tidak salah gaul sehingga kalian terjerumus masuk ke dalam jurang yang tidak diridhoi ini, ya. Bagi kita apalagi sama agama, ya, dalam agama itu dilarang penyalahgunaan narkoba. Perlu disampaikan, paling tidak kalian mengenal jenis-jenis narkoba. Nanti akan sampaikan pada kegiatan MPLS ini. Berikutnya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, dibahas juga. Ini akan diperkuat nanti di pendidikan agama, kemudian PPKN, ya, akan dibahas, diperkuat. Pembentukan karakter bersama karakter tadi materi yang keempat. Yang berikutnya adalah tata tertib dan tata krama siswa. Selama kalian belajar di sini ada tata tertibnya. Tidak semau gue, asal-asalan saja. Ya, baik dari sikap, dari ucap, tingkah laku, kemudian juga dalam belajar, datang ke sekolah, pulang dari sekolah, berpakaian, itu ada aturannya. Ini dibahas dalam tata tertib dan tata krama. Bagaimana cara kita berhadapan dengan orang tua, baik itu berbicara, kemudian bagaimana juga bergaul dengan lingkungan kalian di sekolah, di luar rumah. Nanti akan dibahas. 9 tentang pengenalan kurikulum, ya, nanti akan dibahas khusus tersendiri. Sepintas tadi sudah sampaikan tentang kurikulum. 10 pengenalan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini itu banyak, ya. Insya Allah nanti akan difasilitasi. Kalian senangnya apa, minat kalian kemana, nanti OSIS melalui pembina OSIS dan Pakasek kesiswaan akan memfasilitasinya. Itu yang lebih banyak dikenal orang awam di luar itu nama ekskul, pada saya ekskul, ekstra kurikuler, ya. Kemudian yang ke-11 adalah pembinaan mental. Mental kalian nanti diberi pembinaannya, ya. Tidak akan seperti kalian menjadi calon anggota taruna atau kalian masuk polisi dan tentara, bukan seperti itu. Tentunya untuk usia kalian, usia SMP. Yang ke-12 adalah wawasan Wiyata Mandala. Jadi ada 12 materi yang akan disampaikan, dan dari 12 materi tersebut metode pembelajarannya akan dilaksanakan melalui daring atau dalam jaringan, yaitu pemanfaatan fasilitas internet. Karena sekarang sedang pandemi COVID-19, maka belajar pun harus dari rumah. BDR atau belajar dari rumah dengan menggunakan fasilitas akun sekolah, ya, Google Classroom, Google Formulir, dan WhatsApp. Nanti akan disampaikan secara tersendiri pemanfaatnya. Kenapa ini disampaikan? Karena nanti belajar saat kalian pembelajaran sebelum pandemi ini berakhir akan dilakukan atau akan menggunakan fasilitas tersebut, ya. Bagaimana cara menggunakannya, passwordnya bagaimana, nanti akan dibahas tersendiri. Nah, oleh karena itu menggunakan metode pembelajaran daring dan menggunakan fasilitas internet yang dimiliki oleh sekolah, dan selain itu juga akun-akunnya tadi saya sampaikan, ya, macam-macamnya. Berikutnya adalah penilaian. Tadi saya sampaikan oleh Bapak kepada kalian, selama kegiatan ini kalian wajib mengikutinya. Nah, kegiatannya ada 15, berarti 15 daftar hadir kali 2 berarti ada 15, kemudian selama 3 hari berarti kalian harus mengirimkan daftar hadir sebanyak 6 kali.
awal dan akhir kegiatan, setiap hari 2 kali. Nah, karena jumlah rekap absen atau kehadiran akan berpengaruh terhadap penilaian. Ya, nanti akan ada penilaian 2 macam, satu setelah selesai pembelajaran, yang kedua setelah selesai kegiatan di akhir. Nanti hasilnya akan diakumulasikan, daftar hadir dengan daftar nilai-nilai yang kalian raih. Nah, hasil akumulasi tersebut nanti akan ada predikatnya, baik sekali, baik, cukup, atau kurang. Ternyata kalau kalian ingin tuntas tidak mengulang kegiatan MPLS, maka kalian harus mencapai minimal baik. Ya, kalau cukup atau kurang berarti tahun depan kalian harus ikut lagi kegiatan MPLS. Demikian yang dapat saya maaf. Setelah adanya penilaian, nanti kalian akan mendapatkan pula sertifikat, ya, dengan kualifikasinya tadi, bukan angka, ya, bukan angka 90, 108, bukan, tetapi kualifikasi. Ada sertifikatnya, nanti dicantumkan pada sertifikat. 1 orang 1 lembar sertifikat yang menyatakan bahwa kalian sudah mengikuti MPLS SMP Negeri 1 Limbangan tahun pelajaran 2021-2022. Demikian anak sekalian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Selaku panitia, Bapak berdoa mudah-mudahan pelaksanaan MPLS tahun ini berjalan lancar. Kalian sehat semua, jaga kesehatan, jaga stamina, taati protokol kesehatan secara ketat untuk kita dapat terhindar dari ancaman pandemi. Demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.